Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la nuhsi sanana 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di hari yang penuh dengan berkah dan di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan sama-sama merenungkan surat Al-Baqarah ayat 119 dengan tema makna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai basyiran wa nadhira. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungan jawab tentang penghuni-penghuni neraka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Sya'rawi menjelaskan dalam tafsir beliau Khawatir Imaniyah qauluhu ta'ala inna arsalnaka bil haqq, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran, yakni ba'athnaka bil haqqi rasulan wal haqqu huwa asy-syai'u tsabitul ladzi la yataghayyaru wa la yatanaqadu al-haqqu haqqan ila yaumil qiyamah. Yakni dia Allah telah mengutus engkau wahai Muhammad sebagai Rasul, dan yang dimaksud dengan al-haq ini adalah sesuatu yang tetap, tidak berubah dan tidak ada pertentangan. Dan al-haq tersebut, kebenaran tersebut akan tetap benar hingga hari kiamat. Kemudian Imam Al-Qurtubi menjelaskan dari sisi bahasa atau dari sisi nahwu, qauluhu ta'ala inna arsalnaka bil haqqi basyira, basyiran nusiba 'alal hal wa nadhiran utifa 'alaihi. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita. Kalimat basyiran, pembawa kabar gembira, dinasabkan karena dalam posisi hal atau keadaan. Sementara kalimat nadhiran, pemberi peringatan, pun diatofkan atau disambungkan atau dikaitkan dengan kalimat yang sebelumnya. Imam Asy-Sya'rawi memberikan penjelasan makna dari basyiran wa nadhira. Al-bisyaratu hiya ikhbarun bi syai'in yasurruka zamanuhu qadim, wal indharu huwal ikhbaru bi syai'in yasu'uka zamanuhu qadimun wa rubbama istata'ta an tatallafahu. Al-bisyarah atau kabar gembira adalah berita tentang sesuatu yang menyenangkan engkau yang waktunya itu akan datang. Sementara indzar atau peringatan adalah sesuatu berita yang membuat kamu atau tentang keburukan, dan itu yang akan datang dan engkau akan mungkin memperbaiki karena mendengar berita tentang keburukan tersebut. Imam Muhammad Ali As-Sabuni menjelaskan makna dari kalimat inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Sesungguhnya kami telah mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Ai arsalnaka ya Muhammad bisyari'atin nayyarati wad-dinil qawimi basyiran lil mu'minina bi jannatin na'im wa nadhiran lil kafirina min adzabil jahim.
Artinya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan syariat yang bersinar dan agama yang kuat sebagai pembawa berita gembira kepada orang-orang yang beriman dengan surga yang penuh dengan kenikmatan dan pembawa peringatan bagi mereka yang mendustakan dan kafir dengan azab neraka jahanam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Ibnu Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala unzilat alayya inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira qala basyiran bil jannati wa nadhiran minan nari. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata beliau, diturunkan kepadaku ayat, sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan peringatan. Beliau bersabda bahwa pembawa berita gembira dengan surga dan peringatan atas api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian firman Allah yang berikutnya adalah wala tus'alu an ashabil jahim. Dan kamu wahai Muhammad tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa kalimat ini sama dengan firman Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innama 'alaikal balagu 'alainal hisab. Maka sesungguhnya tugasmu wahai Muhammad hanyalah menyampaikan, sedangkan kamilah yang akan menghisap amarah mereka. Wala nas'aluka an kufri man kafara. Bahwa kami tidak akan menanyakan engkau wahai Muhammad tentang kekufuran siapa yang kufur kepada engkau. Demikian pula bahwa kalimat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ghasyiyah yang sering kita dengarkan pada ayat yang ke-21 dan ke-22. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin. Maka berilah peringatan, sesungguhnya hanyalah engkau sebagai pemberi peringatan. Kamu bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qurtubi menjelaskan, menguraikan makna firman Allah ini, wa ma'na ghairi mas'ulin la yakunu mu'akhadan bi kufrin man kafara ba'da tabsyiri wal inzar. Bahwa adapun makna sebagai orang yang tidak akan diminta pertanggungjawaban adalah beliau Rasulullah SAW tidak akan menjadi orang yang dihukum karena kekufuran seorang yang kafir setelah orang itu diberikan kabar gembira, basyiran, dan nadhiran atau peringatan. Imam Muhammad Ali As-Sabuni di dalam Saffatut Tafasir menjelaskan aspek balaghah kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ashabul jahim atas orang-orang yang ingkar dan kafir. Li ta'birin anil kafirin al mukadzibina bi kalimati ashabil jahim idhanun bi anna ulaikal mu'anidina minal madbu'i ala qulubihim fala yurja minhum arruju anil kufri wadhalali ilal imani wal idhani. Ungkapan orang-orang kafir dan orang-orang yang mendustakan dengan kalimat ashabul jahim, kedudukan penduduk neraka jahim, yakni untuk mengecam dan mengecam pembangkangan dan kedurhakaan yang terjadi pada hati mereka. Mereka tidak dapat diharapkan keluar dari kekafiran dan kesesatan untuk diajak kepada keimanan dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kabar tentang Rasulullah dan sifat-sifat beliau sudah disampaikan Allah dalam kitab-kitab sebelum Al-Qur'an. Imam Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkan dari Atha bin Yasar, ia menceritakan, aku pernah bertemu dengan Abdullah bin Amr bin Al-As, lalu kukatakan kepadanya, beritahukan kepadaku mengenai sifat Rasulullah yang terdapat di dalam kitab Taurat. Maka ia pun menjawab, baik, demi Allah,
Sesungguhnya beliau itu disifati di dalam Taurat seperti sifatnya di dalam Al-Quran. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar berita gembira, dan pemberi peringatan, serta melindungi orang-orang yang ummi. Engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku menamaimu Mutawakkil. Tidak kasar di dalam berbicara, tidak kasar hati, tidak keras hati, tidak berteriak-teriak di pasar, tidak membalas suatu kejahatan dengan kejahatan. Kemudian beliau senantiasa memaafkan dan memberikan ampunan. Beliau tidak akan dicabut nyawanya sehingga beliau meluruskan milah atau agama yang telah menyimpang dengan mengajak agar mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dengan hal itu akan terbuka semua mata yang buta dan telinga-telinga yang tuli serta hati-hati yang tertutup. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah ayat yang mulia ini mengandung pesan visi misi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan al-haq atau kebenaran. Pembawa berita gembira atas surga bagi orang-orang yang beriman dan pemberi peringatan akan azab neraka jahim bagi mereka yang ingkar dan mendustakan. Semoga kita dan orang-orang yang kita cintai senantiasa penuh dengan keimanan hingga ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.